Hai Sobat Keramatan, tahukah kamu ada seorang penyair yang puisi-puisinya sangat berpengaruh terhadap sastra Persia dan karyanya terkenal hingga Amerika Serikat loh? Sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk tinggalkan like dan subscribe-nya ya. Di suatu tempat yang disebut Persia, seorang penyair yang dikenal dengan nama Jalaluddin Rumi lahir pada 30 September 1207. Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair sufi Persia yang karyanya terkenal hingga ke Amerika Serikat. Selama 7 abad terakhir, puisi-puisinya yang sangat berpengaruh terhadap sastra Persia telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satu karya terkenalnya adalah Kitab Masnawi, yang dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia dan paling berpengaruh dalam dunia sufisme. Jalaluddin Rumi sebenarnya hanya nama julukan. Sedangkan nama lengkapnya adalah Jalaluddin Muhammad bin Husin al-Khatib al-Bakri. Julukan Rumi didapatkan karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya, kota yang sekarang bagian dari Turki dan dulunya dikenal dengan sebutan Rum. Ayahnya bernama Bahauddin Walad, yang masih merupakan keturunan dari Abu Bakar, sahabat utama Nabi Muhammad. Sang ayah merupakan seorang cendekia yang saleh dan guru terkenal di Balkh, sementara ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarazm. Ketika Rumi baru berusia 3 tahun, keluarganya mendapat ancaman dari pasukan Mogol, sehingga harus pindah ke Rum di Anatolia Tengah, Turki. Semasa perjalanannya, Rumi bersama keluarganya sempat singgah di kota Nishapur, yang merupakan tempat kelahiran seorang penyair, Omar Khayyam. Di kota ini, saat Rumi berusia 6 tahun, ayahnya mengajak Rumi bertemu dengan seorang sufi terkenal Fariduddin Attar yang meramalkannya akan termasyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Hari itu, sebagaimana biasanya, Jalaluddin Rumi tengah mengajar para muridnya dalam sebuah perkuliahan. Tiba-tiba seseorang yang sebelumnya belum dikenal secara lebih dekat oleh Rumi masuk ruang perkuliahan tersebut. Orang asing itu pun menunjuk sebuah tumpukan buku sembari bertanya dengan nada berantakan, "Apa ini?" Rumi menjawab dengan nada jengkel, "Kau tidak akan mengerti." Mendapat jawaban yang demikian dari Rumi, orang itu lantas membawa buku-buku tersebut untuk dibakar. Kemudian tersulutlah api yang membakar buku-buku tersebut. Rumi ganti bertanya, "Apa ini?" Orang asing itu menjawab, "Kau tidak akan mengerti." Saat itu, Rumi terhentak dalam kebingungan. Dia merasa bodoh, hingga pada akhirnya ia menjadi murid dari orang asing yang membakar buku-buku itu. Orang asing tersebut adalah Syamsuddin Al-Tabrizi, atau dikenal sebagai Syams Tabrizi. Dialah guru yang membimbing Rumi untuk meninggalkan segalanya. Sejak pertemuannya dengan Syams Tabrizi, Rumi berubah secara drastis. Hingga pada akhirnya, Rumi menjadi seorang sufi agung yang populer dengan syair-syair indahnya. Tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan syekh spiritual lain, Syamsuddin dari Tabriz, yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi bertemu dengan Husamuddin Galabi. Tokoh ini yang mengilhaminya untuk menulis pengalaman spiritualnya menjadi karyanya sendiri. Setelah bertahun-tahun menuliskan pengalaman spiritualnya, kitab karya Rumi berhasil diselesaikan yang diberi nama Kitab Masnawi. Kitab Masnawi merupakan kitab yang berisi tentang langkah dan arahan filsafat yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding para sufi lainnya. Melalui puisi-puisi tersebut, Rumi berusaha menyampaikan pemahamannya akan dunia yang mungkin hanya bisa didapatkan lewat cinta, bukan hanya fisik saja. Selain itu, dalam puisinya, Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan merupakan satu-satunya tujuan. Ciri khas lain dari puisi-puisi Rumi adalah ia kerap mengawali puisinya dengan menceritakan kisah-kisah yang digunakan sebagai bentuk pernyataan pikiran dan ide.
Pemikiran Rumi dalam kitab Masnawi disebut sebagai karya sastra terbesar yang dimiliki oleh bangsa Persia. Kitab itu telah dicetak berulang kali oleh berbagai penerbit dan karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jalaluddin Rumi wafat pada 17 Desember 1273 di Konya. Pemakamannya tidak hanya dihadiri umat Muslim, tapi oleh beragam komunitas masyarakat di kota itu. Bahkan orang-orang Kristen dan Yahudi juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tokoh penyair yang paling berpengaruh periode itu. Nah, itu tadi perjalanan hidup seorang Jalaluddin Rumi, penyair sastra yang sangat berpengaruh di Persia.